Gua bisa setuju Ganjar Widodo lebih tepat. Karena Ganjar Soekarno Putra ini kan baru aja beberapa minggu. Seperti lu bilang, Ganjar Widodo udah lebih lama kan sejak meskipun A/B testing, meskipun ada konflik, gua sih masih percaya terlalu beresiko kalau Pak Jokowi meninggalkan Ganjar PDIP begitu saja. Maksudnya itu kan stake-nya bukan soal itu. Ceritanya menyerap aspirasi dari bawah. Katakanlah udah kita sebut musra, katakan misalkan mendukung Prabowo jeder. Ya. Hasilnya gitu. Ya itu berarti ada aspirasi pendukung Jokowi yang ke Prabowo. Bukan jangan dibalikin terus. Oke, welcome to Total Politik dan saya sudah bersama orang dekatnya pendukung SBY dan orang dekatnya Jokowi. Pendukung SBY, orang dekatnya Jokowi. Pengamat. Ya, gue dulu publik. Tapi dulu 2004 gue pertama kali nyoblos SBY. Iya pasti. Prof siapa dulu? Kan dia nggak pertama kali nyoblos. Iya kan pertama kali Pertama nyoblos. 2004 pertama kali 2004 nyoblos. ya? Iya era Nggak demokrasi inget langsung kan pertama kali nyoblos presiden. Gue lagi di New York kayaknya. Oh iya sih. New York. New York nggak ada pemilu ya, Bro? Ada sih, cuman waktu itu gue belum peduli sama pemilu. Lebih peduli sama Mormon. Itu gubernurnya Julia Giuliani ya? Siapa namanya? Rudy Giuliani. Oh iya. Iya, zaman itu. Iya. Zaman kemasan New York lah. Iya, dan waktu itu New York pasca 9/11 tuh jadi ini ya, Prof ya. Banyak perubahan, banyak ya berubah ya. Ini New York versi 9 Summer Stand at Home ini ya. Oh itu 10 tahun lah itu. Itu rangkuman dari 10 tahun. Itu beda lagi. Perspektifnya banyak di situ. Kang Iwan, Kang Iwan Delta Moman punya tugas berat sekarang. Berat Kang Iwan. Ya, benar. Tapi mantap juga kemarin kita lihat presiden gocek-goceknya presiden ini top ya. Ya. Ketika lagi orang banyak bertanya-tanya presiden ini move politiknya kemana, apakah betul setia pada Bu Mega, PDI dan Ganjar, atau masih kasih peluang buat Prabowo, atau masih memperjuangkan Pak Erik untuk bisa diterima. Ternyata tiba-tiba di Lampung bikin hal yang sangat simpatik sebenarnya kan. Cek jalan. Back to basic ya. Basic dia kan kayak gitu ya, cek jalan apa gitu. Tapi gue pikir kita formula Jokowi berspekulasi lah. Maksudnya tadi yang lu bilang tadi politik apa ya? Gue pikir bisa kita sambung-sambungin lah, kita cocokin logi dikit lah kita kan. Jadi menurut gue ya jangan lupa di balik pertarungan elit koalisi ini ujung-ujungnya kan ini soal itu kerjain lapangan dan dicek kerjanya benar atau enggak kayak gitu dan ya ujung-ujungnya urusan publik seperti itu, jangan terlalu eksklusif sama urusan-urusan elit inilah, kira-kira gitulah menurut gue sih. Tapi ya gimana? Itu soal approval rating juga nggak, Bro? Iya, makanya kan approval rating tertinggi ya, itu tertinggi sepanjang sejarah Indonesia mungkin untuk periode yang udah mau selesai. Dan di dunia gue pikir tertinggi lah, lu bisa cek. Terakhir berapa? 80 lah ada. Ya? Udah tembus 80 ada gue lupa lembaganya yang mana tapi udah LSI ya. Menurut lu apa momentum anak tangga presiden kemudian bisa mendapatkan angka 80 itu apa, Prof? Kan pasti ada anak tangga atau momentum kecil, sedang dan besar yang bisa membuat itu naik gitu. Macem-macem lah, kalau kan ini kan tren ya, jadi lu nggak bisa ngomongin satu titik aja ya. Mungkin mudik lebaran yang sukses diperpanjang juga atau apa, mungkin itu satu. Tapi ini jelas trennya naik dan gue pikir itu memang jadi fokus presiden dari awal kan. Udah dari dulu kita tahu fokusnya memang itulah ya, apa ke bawah. Nah ini pertama ada angka statistik 80% itu, kedua ya ada kasus ya, this is how you do it actually kalau lu jadi presiden kan gitu. Lu cek lu
ya gitulah, jangan tertutup lah kira-kira kan gitu. Nah ini mungkin pesan buat ya kita cocokologi itu, kita pesan buat para ketum partai ya jangan jadi orang tertutup lah kira-kira kan gitu. Kan kira-kira. Ini gak keras bisa. Siapa yang tertutup, Bro? Siapapun yang sulit terbuka ya kita nggak tahu siapanya, cuman kan justru nah kalau lu percaya sama pesan ya itulah, ini zamannya inklusif tidak eksklusif seperti itu. Ya ini kan harus jadi apa ya? Harus jadi theme of the day-nya lah, ritmenya gitu kan. Nah, jadi keadaan yang sekarang yang buat orang membingungkan. Ya untuk zaman politik demokrasi sekarang justru itu yang bagus, yang cair, yang seperti itu kan. Dan ya itulah masyarakat itu. Dan itu Pak Jokowi punya formula juga dalam politik tuh. Inklusif, membangun jembatan, tidak membakar jembatan dengan siapapun. Tapi kita lihat kemarin dalam pertemuan antara ketum parpol koalisi dengan katanya Pak Muni ya, Bang Muni, salah satu narasi utamanya presiden adalah jaga kekompakan jelang pemilu. Tapi kok yang kayaknya ada satu yang nggak dianggap kompak gitu. Apa tuh, nggak tahu gua. Nasdem dan Bang Surya nggak ada. Itu kan memang ya sekarang udah ambil posisi lah, jadi ya itu kan bagian dari demokrasi. Dan kalau semuanya ribut, orang bilang wah ngeri banget nih, powernya gede banget, ngalahin Soeharto apa, nanti kan kayak gitulah. Ya selalu ada peran seperti itu. Gue pikir sih. Iya artinya Pak Jokowi nggak membangun jembatan dan kekompakan itu dong kan, kata Anda inklusif, Prof. Membangun jembatan. Ya, dia udah duluan ngambil posisi oposisi lah. Kan itu harus dihormati juga dalam konteks demokrasi lah kira-kira. Oke. Dan Pak Jokowi merasa bahwa punishment politik yang paling pas untuk Nasdem adalah tidak diundang makan malam gitu. Bukan reshuffle kabinet, bukan dialiniasi secara politik gitu. Karena ini kan gini Prof, banyak yang menganggap juga kayak tadi Bang Hasan juga kasih analisa bagus juga bahwa jangan-jangan Pak Jokowi dianggap ragu-ragu icuk kepada Nasdem ini, dianggap Pak Jokowi kurang decisif, kurang punya keberanian, kurang punya postur. Nah, what do you think? Iya enggak, kalau itu kan udah jelas, menurut gua kan udah jelas antitesis, narasi perubahan. Ya udahlah, kita kalau mau pemilu demokratis ya kita perlu oposan lah. Ya udah itu peran dia lah gitu. Jadi harusnya jadi oposisi. Iya lah, harus ada jadi oposisi lah gimana gitu kan maksudnya. Nah itu siapa yang memainkan peran itu kita nggak tahu lah. Cuman intinya kan ya itu bagian dari komitmen ke demokrasi aja menurut gue sih gitu. Jadi ya rangkul-rangkulan ya di dalam misalnya kan internal pro pemerintah ya itu juga. Dan itu pun ya mungkin cair juga kan seperti itu. Tidak ada yang nggak ada yang bisa otoriter lah kira-kira. Oh ya ini menarik nih, nggak ada yang bisa otoriter ya. Tapi ada yang bisa menutup diri gitu. Ada yang bisa menutup diri, gitu kan. Jadi inilah yang menurut gua pesan-pesan yang jangan ngambil politik yang seperti itu lagi gitu. Eksklusif, menutup diri gitu kan, seperti itu. Apalagi ke rakyat ya, urusan jalan rusak gitu kan. Langsung lagi. Ini jalan rusak ini simbolik banget ya. Maksud gua ngelihat ini jalan rusak ini memang memperlihatkan bahwa jalan menuju 2024 ini agak terseok-seok. Dan seperti biasa Pak Presiden selalu selain teknis ya, ada Pak Basuki itu kan teknis ya. Sawah ya ada Pak Basuki teknis, jalan ada Pak Basuki teknis. Tapi ada Pak Zul, ada Pak Erik di situ. Iya. Pak Zul putra Lampung katanya. Iya. Lampung, Pak Erik juga. Tapi satu paket nih barangnya. Ya itu maksudku secara politik ini nggak bisa dianggap itu hanya teknis. Gitu. Bisa dianggap dua orang yang berbeda secara politik. Artinya Pak Jokowi tetap pakai formula lama juga. Iya. Formula checking dan formula endorsing. Iya sekali pukul. Apa yang Anda baca? Apa yang Anda baca dari formula Lampung ini secara politik? Ya itu tadi pesan soal itu ya, ujung-ujungnya soal back to basic, soal rakyat, soal terbuka, mau turun ke bawah seperti itu kan, jangan di-keep di elit aja gitu kan. Nah ini kebetulan aja ya menurut gue sih, gue terus terang nggak tahu ya, kebetulan aja ya dalam konteks ini ya gilirannya Pak Zul dan Pak Erik lah. Gue sih ngelihatnya gilirannya aja gitu. Jawaban prosedurnya begitu lah. Kita hargai kan, prosedur Anda. Nggak tahu sebelumnya kan belum pernah kali atau
Udah sering juga. Udah aja. Ya Pak Erik doang, tapi kan gitu mungkin atau Pak Zul doang gitu. Disatuin paket. Ya ini salah satu paket yang tersedia kan gitu. Sebagai satu paket ya. Jadi ini mungkin move on juga kan. Sebelumnya kan emang individu-individu ya, sekarang udah muncul paket-paketan lah. Nah, tapi gini, Prof. Dalam Presiden Jokowi itu punya endorsement, punya kekuatan yang bahkan menurut lembaga survei 10-15% itu bisa beri pengaruh terhadap perubahan konstelasi suara apabila Presiden Jokowi ngendorse secara terbuka, apalagi dengan approval rating yang sebesar 80% gitu. Jadi apakah yang menutup diri tadi gitu ya, itu akan pede untuk berhadapan dengan endorsement yang punya signifikan banget dengan 3 itu, atau di sisi yang lain ya dia menutup diri ya karena dia nggak mau Pak Jokowi punya saham di mainan ini gitu, karena 15% tuh pengaruhnya sangat gede itu sahamnya di situ gitu. Gua agak nggak bisa jawab sih soalnya, karena kan kalau alasannya misalnya kenapa menutup dia, gue nggak tahu lah ya, maksudnya itu kan ya urusan masing-masing lah, kita nggak bisa baca pikiran orang lah gitu. Si aktor ini kan yang Iya itu kan kita nggak tahu gitu. Cuman tadi sorry apa kata? Ya ini soal endorsement ini ya udah nggak mau ada saham Pak Jokowi lagi. Dari sisi ya gue nggak tahu lah yang menutup diri. Tapi kalau dari sisi Pak Jokowi menurut gue ya supaya endorsement ini meaningful kan ya kita harus buka pintu sebanyak-banyaknya lah supaya betul-betul pertama efek endorsementnya ya tepat, ya powerful itu juga ya kita kan harus udah coba semua kombinasi yang ada lah kurang ya. Gitu. Jadi menurut gue kalau justru karena sadar dengan kesadaran penuh punya endorsement yang signifikan, ya kita kan jangan sampai salah endorse kan gitu. Jadi ya kita coba semuanya mana yang paling sesuai gitu. Nah, dianggap ini agak keterbalikan dengan tesisnya Ari tentang bagaimana quality of endorsement Pak Jokowi itu punya pengaruh. Ini Hasan Nasbi tadi wawancara. Dia bilang ini, bahwa selama ini kita meyakini bahwa Pak Ganjar bisa sampai setitik itu karena full support dari Pak Jokowi. Dianggap Ganjar adalah little Jokowi. Tapi setelah endorsement Pak Jokowi terasa tidak muncul lagi kepada Ganjar dan terasa tidak bold lagi kepada Mas Ganjar, bahkan ke Pak Prabowo beberapa kali. Mas Ganjar kok malah nggak turun-turun amat ya? Atau Mas Ganjar kok ya di survei terakhir indikator bahkan kalau simulasi 3 nama menang gitu. Orang menganggap bahwa ini Ganjar versi PDI, this is the real Ganjar. Itu gak ada hubungannya sama aku, bukan little Jokowi lagi. Ganjar suaraku adalah ya inilah Bung Ganjar. BG. Ganjar BG ya. Bung Ganjar maksudnya kan BG. Enggak, itu menurut gua bagian dari ini belum selesai lah. Ini belum selesai. Jadi kan waktu itu kasus Piala Dunia ya, itu hipotesisnya Hasan ya. Enggak, menurut gua ini bagian perjalanan. Ini masih di testing hipotesis. Jadi Piala Dunia kan efeknya apa? Nah, itu semua survei sekarang kan sebelum deklarasi. Nah, jadi kita tunggulah efek deklarasi. Anggaplah Piala Dunia kan dianggap berseberangan sama Pak Jokowi. Oke, ini kalau berseberangan segini. Terus deklarasi full support dengan PDIP segini. Nah, kan jadi ini masih nanti kan mungkin ada isu lain lagi kelihatan lah. Jadi ini masih proses testing hipotesisnya masih berlangsung lah. Nah, jadi kita belum bisa bilang besar kecilnya segimana ya, kita sedang lihat ini gitu. Jadi luar biasa ya ini testing hipotesis dalam sebuah proses politik yang real, yang messy, tapi bisa melakukan testing hipotesis kasarnya gitu ya, untuk melihat berbagai A/B testing lah, berbagai skenario yang ada itu pendekatannya ya cukup rasional, cukup scientific lah. Lu coba-coba memang semua. Seperti itu kan harusnya demokrasi empiris gitu kan, basisnya empiris, jadi bukan deal politik apa ya, kita empiris lah, cek ke publik, cek ke elit, semuanya dimasukin kan gitu. Tapi kan gini juga Prof, orang banyak yang ya relawan Jokowi terutama ya, kalau kita lihat di level relawan banyak yang udah kemajon.
Maksudnya begini. Relawannya Jokowi apa Iya, relawan ke Ganjar? Majon karena udah duluan ke Ganjar. Oh Iya, ya, ternyata sebelum kan- ada instruksi. Ternyata kan Pak Jokowi juga A/B testing. Jadi kalau mengingat apa namanya berdasarkan dengan analisisnya Prof Robi, Pak Jokowi A/B testing, artinya relawannya Jokowi ini ke Majon nih, ya kan? Yang udah kaki di Ganjar misalnya kalau disuruh pindah ke yang lain tuh gimana tuh? Ya Banyak yang bilang sebagai aktivis saya nggak mungkin ke Prabowo. Ya, ya gitu. enggak, kalau pendapat gue pribadi itu tadi lah, meskipun A/B testing, meskipun ada konflik, gue sih masih percaya terlalu beresiko kalau Pak Jokowi meninggalkan Ganjar PDIP begitu saja. Maksudnya itu kan stake-nya bukan soal itu aja. Atau Ini kan berseberangan urusannya gitu ya. panjang ya. Udah 10 tahun bersama juga, ngapain tiba-tiba kan. Jadi ya ini cekcok-cekcok rumah tangga biasa, tapi kan bukan berarti gue pikir gue udah pernah ngomong ini, bukan berarti harus cerai kan gitu kan. Ya, ada yang sedang masa idah, ini lagi cekcok, tapi bukan berarti Tidur di kalau di tidur sini di ruang kenapa- tamu dulu kau Iya. ya. Kalau di Gitu sini kenapa metafornya urusan ini ya perceraian kayak perkawinan. Kayaknya Budi. Iya, yang belum menikah kan? Iya. Jadi belum punya pengalaman tentang perceraian. Iya, jadi kalau berantem dikit rumah ya tangga, nggak ngerti apa-apa gua. lah, biasa lah gitu. Ya tapi kan buktinya kan gerakan relawannya Pak Jokowi juga nggak semuanya ke Pak Ganjar juga gitu. Ada Prabowo Ada mania. udah Prabowo juga Bang Noel, Pak Muni gitu kan. Emang udah ke Prabowo Nah, Munce? Kan udah ketemu Prabowo Nah, kan. itu menurut gue yang sorry, Pak Muni ini mungkin penting nih kan, bentar lagi musrah terakhir ditutup 14 oleh Mei. presiden kan rencananya. Ya kita lihat itu kan. Itu menurut gue bisa menarik. Itu jadi bisa jadi game changer ya, baru. enggak, Ya? apa ya game Kode. changers, ya apa milestone baru lah, Milestone milestone baru kan. Karena itu clear, kita tahu Pak Muni dan projonya siapa, terus apalagi kalau presiden hadir signifikan juga di situ. Nah, itu kita lihat. Iya. Dan di seperti situ belum tentu Ganjar ya. ya kita tahu dari musrah-musrah sebelumnya kan segalanya terbuka kan kayak gitu lah. Jadi ini buat gue mungkin milestone menarik di situ ya. Nah, ini rumit lagi nih. Rumit Ini banget. Kenapa? Nah, misalnya gini, Pak Jokowi itu PDI. Ya kan, Pak Ganjar PDI. Supposedly Pak Jokowi dukung. Sebagai petugas partai tentunya tugasnya adalah mendukung yang ditugaskan yang lainnya. Mendukung dan menyukseskan tugas. Iya kan? Calon yang ditugaskan. Kalau kata Bung Panda, Bu Mega juga petugas partai di sini. Iya. Semuanya petugas partai, ideologi dan gagasannya Bung Karno gitulah itu. Makanya gue bilang nih PDI ini penghayatnya Bung Karno gitu. Nah, dalam kasus ini Pak Jokowi gitu. Artinya musrah ini tidak ada relevansinya lagi dong untuk Pak Jokowi. Ya. Karena, harusnya ya. Iya, karena ini sebagai seorang kader dari institusi formal yang namanya PDI, ya itu udah ada keputusan yang harus berbaris gitu. Nah, kalau masih buka-buka opportunity lain, ini kemajuan juga nih gitu. Bisa insubordinasi Nih terhadap keputusan partai. Ibu Ketua Iya. Umum. Sementara Anda kader utama partai salah Iya. satunya kan. Iya, iya. Ya, tapi kan ya itulah, kalau Pak Jokowi kan ya presiden gitu. Justru itu gue pikir balik lagi ke jalan itu, soal jalan di Lampung itu kan, bahwa ya sebagai presiden ya gue pikir kan ya Pak Jokowi juga ya mendukung kan, dari sebelumnya juga udah sering ada rambut putih macam-macam lah, itu udah oke lah. Jadi nah tapi kan mungkin Pak Jokowi ini ngasih ya apa ya, sinyal atau bahkan pelajaran bukan hanya untuk elit tapi untuk publik, bahwa ya itu tadi, kita nggak bisa main pakai tangan besi lagi di zaman sekarang ini kan kayak gitu. Bahwa hanya karena ada satu orang curhat di media sosial, urusannya sampai ke presiden sekarang gitu kan. Jalan rusak ini udah nggak zamannya seperti itu lagi. Jadi udah nggak zamannya, maksudnya institusi partai politik apa menjadi yang artikulator. pokoknya ya tangan besi itu tadi kan. Udah nggak zamannya, tapi dan bukan berarti untuk melawan PDIP loh, tapi kan ya ini PDIP juga kan buktinya ya, ingat apa waktu itu diragukan akan mengusung Ganjar kan. Tapi kan ujungnya PDIP juga rasional kan seperti itu. Jadi kan ya itulah. Ini semua kan sebetulnya tren besarnya siapapun itu yang mengarah ke ya hal yang fleksibel, cair, dinamis, dan adaptif dan gitu. terukur tadi ya. Dan terukur. Nah, Nah, tapi apabila nanti di musrah itu namanya bukan Ganjar gimana, Prof? kenapa? Ini Sementara musrah itu instrumen relawannya Pak Jokowi. memotret Tapi cuma satu relawan kan.
Oh enggak dong, Musra kan kumpulan relawan. Ya maksudnya satu kelompok kan ada kelompok-kelompok lainnya juga yang nggak ikut, ada tapi juga ini lah. majority kan. Ya makanya itu kan jadi simbol pasti kan. Cuman kan ya maksudnya gini loh. Ada Pak Jokowi, ada relawan, ada 80% approval rating itu jadi kan. Jadi kan emang Musra itu subset dari 80% approval rating ini lah kira-kira. Tapi kalau hasil musrah ternyata tidak didengarkan oleh Pak Jokowi yang berbeda dengan hasil keputusan PDI, artinya kan tidak fungsional juga aspirasi yang cair yang Prof bilang tadi gitu. Sementara kata mereka merah kata Jokowi, merah kata Projo, merah kata kami. Gitu. Ya itu makanya kita tunggu kan kayak seperti apa gitu. Tapi kan intinya ada sebuah proses prosedural lagi, ada proses yang udah jalan. Proses yang aneh nih juga yang bagian dari eksperimen itu kan. Iya, bisa aja kalau gagal namanya eksperimen ya udah tutup aja. Bisa nggak dia Prof bisa nggak dianggap dengan nanti ini kita berandai-andai aja ya. Musra mungkin hampir 90% kita semua yakin bahwa namanya mungkin tidak hanya Ganjar. Ganjar mungkin salah satunya tapi tidak hanya Ganjar. Artinya, ini aspirasinya relawan Jokowi, aspirasi Jokowi juga, quote unquote gitu. Bisa nggak dianggap Jokowi membangkang? Atau Jokowi punya aspirasi yang mungkin berbeda dari PDI? Lu jangan putar balikan ini. Musra itu kan ceritanya menyerap aspirasi dari bawah. Katakanlah udah kita sebut Musra, katakan misalkan mendukung Prabowo jeder. Hasilnya gitu. Ya itu berarti ada aspirasi pendukung Jokowi yang ke Prabowo, bukan jangan dibalikin terus dari Jokowi kan gitu. Jadi bukan top down ini ya, ini kan bottom up ya. Bottom up kan prosesnya kayak gitu. Nah jadi ternyata ya itu tadi kan tidak sesederhana itu, tidak sekeras itu, tidak sekaku itu gitu kan. Ya inilah negara modern gitu, negara modern yang demokratis. Berarti salah pidato muncul merah kata Jokowi. Merah kata kami. Ya, terus kalau ditanya salah tuh Bang, kenapa harus lu ikut Jokowi? Karena Jokowi pasti dengar rakyat katanya. Iya. dia putar aja terus di situ kan. Putar terus. Diadu kita sama rakyat. Iya. Nggak mungkin Jokowi nggak melihat aspirasi rakyat. Nah gitu. Nah gitu. Ini menarik nih. Ini keren nih. Maksudnya ini eksperimen dan kalau muncul nama Prabowo berarti artinya ada aspirasi buat dari relawan Jokowi untuk mendukung Prabowo, iya kan? Artinya Jokowi yang selama ini pasti mendengarkan pendukungan ini jadi rakyat. legitimasi Pak Jokowi juga buat kalau perlu ngasih endorse buat Pak Prabowo dong berarti. Misalnya ini aspirasi relawan saya nih, Bu, mohon maaf gitu kan. Saya sebagai pimpinan ketua kelas relawan, ketua gitu ya. Dewan Pembina kan. Harus menyerap aspirasi dari karena pendukung saya. Siapapun lah. Kan dia sebagai presiden itu tadi siapapun. Artinya punya legitimasi untuk berbeda dengan PDI. Yang karena tadi peluru alternatif kekuatan politik. Selain hipotesisnya adalah alternatif kekuatan politik selain partai politik gitu. Jadi dianggap setelah PDIP ngusung Ganjar, maka Musra nggak relevan lagi. Ternyata ini bisa jadi peluru amunisi alutsista yang agak relevan untuk pertempuran. Saya nggak bisa juga penuh-penuh ke Ganjar nih. Ternyata relawan saya agak. Ya balik lagi kan ini era makanya nggak bisa didominasi oleh struktur elit itu tadi kan. Dan ini kan sebenarnya ini baru permulaan. Mungkin kedepannya akan jauh lebih cair lagi gitu. Bahkan katakan relawan yang terorganisir seperti tadi Projo. Mungkin nanti akan lebih cair lagi. Ujung-ujungnya yang individu-individu di medsos aja yang Bang Munces yang teriak-teriak yang punya followernya masing-masing. Jadi semakin terfragmentasi terus. Gitu. Tapi kok beda ya dengan relawan? Saya nggak tahu ya. Apa yang membedakan Prof? Dunia kerelawanan ini kan sebenarnya muncul ketika Pak Jokowi 2014. Ini menjadi kekuatan politik yang tidak bisa dikesampingkan di luar struktur partai. Anda lihat transformasi relawan sekarang jika dibandingkan dengan relawan-relawan Ganjar. Kayaknya nih Prof, ini dari pengamatan saya paling nggak bisa salah. Kok relawan Ganjar sekarang yang sebenarnya agak mirip dengan relawan Jokowi tidak punya postur politik sebesar dulu relawan-relawan Jokowi. Bahkan sekarang masih pemain-pemainnya masih Projo, masih Bara JP, masih Seknas, masih Bang Andi Gani, gitu-gitu loh. Ya relawannya Jokowi lebih, gampangnya standar gue gini aja, Dit. Lebih quotable sama media ketimbang relawan Ganjar hari ini. Nah, kenapa? Itu kenapa? Menurut Anda kenapa? Pertama mungkin gue cenderung kasihlah kita benefit of the doubt
ke relawan Ganjar. Ini kan baru juga. Jadi biar mereka tumbuh dulu. Dan kalau kita perhatikan relawan Ganjar sejauh ini yang dominan kan itu relawan online semua, bukan pasukan darat yang sebelumnya. Oh beda dulu sama 2014 apa beda? Ya kelihatannya kan kayak yang tadi yang lu sebut semua kan itu basisnya ya darat lah katanya. Iya, kalau ini kan basisnya mobilisasi massa. Mobilisasi massa gitu kan. Kalau Ganjar ini influencer semua. Influencer akun medsos Iya. semua. Nah, ini ya buat gue ini ya bagian bagian expertnya. Kita lihat mana yang akan berpengaruh lebih itu gitu. Mungkin ini cara politik baru juga ya jadi Mas Ganjar ini kan sesuatu yang baru. Jadi kalau Mas Ganjar bisa mainkan ini peluang buat dia bisa. Karena kalau ya online medsos ini kan lebih cair lagi, lebih ini. Tapi kalau dia bisa katakanlah apa ya membuat ini sinergi tanpa harus secara controlling itu akan powerful buat dia juga gitu. Udah jelas-jelas partai, udah oke, udah selesai. Makanya sekarang pertanyaannya jadi kan urusan tiket capres sudah beres nih kan. Elit selesai gamenya. Nanti kan tinggal tadi mungkin kata Hasan itu juga kan soal voters di bawah kemana. Nah ini kan kita ngomongin relawan medsos ini kan soal voter semua gitu. Oke. Disitulah Mas Ganjar bisa lebih gagah ya. Dan menurut gue kesempatan buat Mas Ganjar karena kalau yang darat itu sepemahaman gue itu struktur masih kuat. Darat. Struktur organisasi. Berarti relawan Jokowi lama lah ya. Iya, itu masih kuat kan ada bos-bosnya. Tapi kalau yang udah online ini kan udah semakin flat. Iya. Udah semakin flat. Nah, sebetulnya itu alutsista yang cocok untuk perang sekarang kayak ya drone. Sekarang kan perang drone di Ukraine kan, sebelumnya perang tank kan. Nah, tinggal Mas Ganjar dan kawan-kawan bisa nggak mainin drone baru ini gitu. Beda dulu yang pakai tank, sekarang pakai drone. Apa jangan-jangan alat-alatnya udah benar. Alatnya udah benar, toolsnya udah benar. Cuman kan berarti tapi ada implikasi ke strategi juga kan harus berubah kan. Iya, apa jangan-jangan itu mungkin sesuai semangat zaman juga kayak gitu. Tapi apa jangan-jangan Anda juga mau menyimpulkan bahwa Mas Ganjar sampai di titik ini karena drone-nya, bukan karena tank-tank dan pasukan kavaleri kudanya di lapangan. Ya mungkin, ya, tapi itulah ya masih baru lah kan Mas Ganjar juga. Enggak kan nih titik ini udah agak lama nih Mas Ganjar nih. Iya. Di titik nomor Relawannya 1. bahkan ada sebelum Mas Ganjar dideklarasikan. Oh iya, oke. Iya, udah ada yang tempur dulu Mas. Perang belum ada kalau nembak musuh kawan. Kamu udah pakai bom pipa kayak Hizbullah ini kan. Oh ya, gua kalau gua jadi kalau gua jadi diketawain di Vio tuh, Prof. Kenapa dia nggak tahu ya? Tahu enggak jelas. Pipa Hizbullah ini. Kalau gua jadi pembisik Mas Ganjar mungkin ya udahlah kita fokus online aja mungkin untuk pertama kali dalam sejarah nggak perlu tuh pengumpulan massa di darat ya, yang penting ya udah online kalau berani ya gitu. Kalau darat struktur partai aja gitu ya. Main struktur dan main massa, main projo, main itu dan iya kan main musrah. Iya. Nggak perlu kata Prof Robi. Iya kalau mau main darat, GBK, main GBK-an gitu lah. Main Nusantara Bersatu, ya kan? Town hall ini ya Prof ya. Main konser Langitkan Biru itu nggak perlu tuh. Iya. Kalau darat. Ya maksudnya ya kalau berani ya kita pakai cara yang lebih murah. Kan lebih murah tuh mestinya konser-konser stadion dibanding medsos ini kan gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa membawa biaya politik yang murah juga. Maksudnya ini game baru lah. Iya. Tinggal Mas Ganjar harus tim Mas Ganjar dan tim bisa gercep nggak? Istiqomah aja ya. Jadi artinya peluang ini. Ya gitu. tunggu dulu. Ini berarti ya gue jadi paham nih omongan Prof Robi. Kalau dulu itu eranya itu pendukung Pak Jokowi ini adalah aktivis-aktivis yang bersentuhan dengan kaum miskin kota, yang bersentuhan dengan NGO ya, advokasi publik gitu ya. Kan. Nah, sekarang Teten di situ ya, segala macam kan. Nah orang-orang itu orang LBH ya, segala macam. Lucky Jani, betul, aktor-aktornya. Nah sekarang relawan tuh berubah menjadi influencer yang punya pengaruh dan mereka lah yang menjadi gerbong depannya di relawan. Kalau dulu kan Bang Muni yang jadi gerbong depannya salah satunya gitu ya kan. Karena megang sekian ribu orang di belakangnya gitu kan. Sekian puluh dong. Sekarang ratusan ribu orang. Iya kan. Kalau jutaan terlalu berlebihan. Ratusan ribu orang. Nah, implikasinya tadi bahwa ini pertarungan strategi akan menjadi berbeda gitu ya. Kalau Mas Ganjar dan tim jeli melihat ini bisa game changer. Dalam arti bisa untung buat dia juga kan ya sekarang misalnya dianggap apa lu bilang
Ganjar Soekarno Putri apa? Ganjar Soekarno Putra. Soekarno Putra. Bukan Ganjar Sorry. Widodo. Bung Ganjar. Nah, BG Bung ya Ganjar. kalaupun, nah ini kan bisa kesempatan buat dia juga untuk ekspansi di luar Masalahnya sphere of Profesor influence itu. Robi Muhammad, New Yorker, Pak Ganjar sampai di titik ini dengan drone misalnya, Iya. dan relawannya relawan drone. Anda Ya, simpulkan ya, gitu, influencer. influencer. Artinya sebenarnya dengan pola ini lebih kompatibel kalau Mas Ganjar namanya Ganjar Pranowo Widodo. Karena semangat Semangat zamannya sama. Kalau sebentar. secara semangat, oke. Tapi kemudian dengan fakta-fakta politik sekarang banyak yang menyimpulkan tidak hanya Rocky Gerung tapi Hasan Nasbi, Arif Putra, Miftah Sabri, Rivio Adiwinanda menyimpulkan bahwa sekarang kayaknya lebih dekat namanya Ganjar Pranowo Soekarno Putra. Artinya semua gerakan politik Mas Ganjar tampaknya lebih nuansa, lebih bernuansa. Bukan ini, lebih berwarna struktur partai, PDI ketimbang sesuatu yang fluid dengan Betul. tentara-tentara drone tadi. Iya, yang harusnya Widodo kan? Iya, yang Widodo lebih fluid, lebih fluid, lebih semangat zaman. Iya kan? Kembali lagi ke struktur nih, padahal dia tahu kolateral dia selama ini sampai detik ini adalah Iya. drone. Kalau gua bisa setuju Ganjar Widodo lebih tepat. Karena Ganjar Soekarno Putra ini kan baru beberapa minggu. Seperti lu bilang, Ganjar Widodo udah lebih lama kan sejak sampai detik ini kan karena Ganjar Widodo iya, maka kan? jadi ini kan mungkin Ganjar Soekarno Putra itu ya cat merah sebentar terus sampai bisa luntur gitu kan. Berani Apa? menurut Anda? Bukan soal berani, ini soal publik. Kan kita game elitnya udah selesai. Iya. Udah dapet tiket capres, ya, udahlah. Tapi soal saya game menang ya. Sekarang game menang, voters suka Ganjar Soekarno Putra atau Ganjar Widodo kan gitu. Tapi relawan-relawannya katanya Ya ada gini, mungkin dengan Ganjar Soekarno Putra relawan ini yang tadinya gerbong 2 jadi gerbong ke-35 di belakang gitu. Karena semua based on struktur partai, mesin, mobilisasi, Ya itu. berbaris dengan tagline kepartaian Ya itulah harus ganti strategi. Kalau menurut gua, kalau lu relawan, ya udah pede aja, ngapain juga minta diikut sertakan ke situ. Udah jelas-jelas satu tank baja, satu drone kan udah beda game. Tapi gitu. kan buat bikin event segala macam itu kan legitimasi Mas Ganjarnya, Bung Ganjarnya nggak ada. Gitu. Nah masalahnya BG-nya, Bung Ganjarnya itu dianggap oke, saya kesini dulu deh. Saya agak berjarak dulu sama kamu Dery ya. Saya lagi mau temenan sama Miftah Sabri dulu, kayaknya lagi bawa dolar banyak kawan. Gue temenan dulu lah Benjamin, ini kan kamu rupiah. Ya itu ini kan artinya ada masa kayak begitu. Balik lagi, ini kan hitungannya baru minggu loh. Oh, 2 minggu lagi bisa berubah kok itu. Iya 2 minggu lagi bisa berubah. Untuk 2 minggu inilah kita. Ini artinya 2-3 minggu terakhir, nanti 3 minggu ke depan berubah lagi kan gitu. Jadi tunggulah ya. Nah kita masuk ke Prabowo nih. Tunggu sebentar. Masih. Ganjar Pranowo masih butuh endorsement dari Widodo nggak? Kalau dia anggap ya setelah lama tidak memberikan endorsement, setelah berseberangan secara diametral soal Piala Dunia dengan Widodo, kayaknya Pranowo ini justru masih tetap tegak dengan 30%. Justru itu kan. Satu game selesai nih, game elit tiket capres. Nah sekarang game voters kan. Nah, kalau game voters, kalau kita percaya 80% approval rating, kotel efek Jokowi yang kata orang oke, ya pasti perlulah. Kalau nggak perlu ya perlulah pasti itu. Ya tapi kan kalau perlu kan harusnya relawan-relawannya Pranowo Jokowi ini bisa diakuisisi semua karena kan kekuatan politik eksperimentalnya Pak Jokowi dan terbukti berhasil sangat 2 kali pemilu itu di relawan. Kasih waktu lah untuk akuisisi, kan itu tadi baru 3 minggu, nanti bulan depan kali diakuisisi semua kan, nggak tahu. Kita nggak sabar. Yakin nggak Prof? Apa yang membuat Prof yakin akuisisi itu akan lebih cepat dilakukan? Misalnya yang mana relawan-relawan ini mesti
harus berkoordinasi dengan struktur partai yang mana dulu kan nggak sekaku itu. Gua kalau relawan nggak tahu lah ya, tapi mungkin kalau boleh jangan relawan kan ya itu kolektif ya. Tapi ini tadi loh, mungkin menurut gue lebih relevan Ganjar Soekarno Putra itu mungkin dalam beberapa minggu ke depan atau bulan ke depan itu akan berubah menjadi Ganjar Widodo dari isu yang dibawa. Dari asalnya katakanlah ideologi menjadi urusan jalan rusak. Itu sangat bisa terjadi dan gua sih cukup confidence itu akan terjadi. Tapi apalagi misalnya momentumnya untuk bertransformasi. Ya kebutuhan aja karena rakyat nggak mau kok diajak ngomong ideologi. Kalau menurut gue ya, maksudnya dari data kebutuhan jelas, lapangan pekerjaan, harga sembako nggak bisa Mas Ganjar ngomongin ideologi terus gitu. Soekarnoisme kurang begitu relevan untuk menjawab hal-hal yang teknis. Ya. Untuk sekarang kan udah bicara game voters itu tadi kan, game voters secara ini kan udah menang. Tapi kalau kita lihat Mas Ganjar di social media appearance-nya ya, at least yang itu kita paling bisa baca ya. Karena dianggap mungkin tidak terlalu Soekarno, sekarang jadi over Soekarnoik gitu. Jadi dalam postingannya soal lagi lari di GBK, Multatuli, ada Bung Karno. Jadi selalu menyematkan ke Bung Karnoan dalam beragam aktivitasnya untuk dianggap dialah bagian dari titisan ideologis Bung Karno. Itu will end soon, percaya sama gue. Apa dasar keyakinan? Ya, karena voters demand butuh yang lebih pragmatis daripada ngomongin itu. Jadi akan kembali ke Widodo. Apalagi dengan mau menang kan ujung-ujungnya. Apalagi dengan armor yang dimiliki oleh Bung Ganjar sekarang itu sangat kompatibel untuk membaca demand itu dan dinamis untuk membaca demand tersebut gitu ya. Iya, ya jalan rusak sekarang urusannya. Maksudnya ya itulah simbolnya kan, ada jalan rusak, ada orang ngomel di medsos, direspon sama presiden gitu kan. Dan itu bikin hype publik ya. Publik suka ya. Jalan rusak ya kan, lu harus terjemahkan Bung Karno ke jalan rusak ini gimana? Kan itu kan problem. Kalau Soekarno Putra. Ya hari ini yang dimaui untuk bertransformasi dari Ganjar Soekarno Putra menjadi Ganjar Widodo. Bro, gini dong. Urusin jalan rusak loh. Nggak, tapi kan bukan Multatuli itu gua tahu, lu tahu Bung Karno. GBK oke. Tapi kalau lu mau jadi Ganjar Widodo, nih kayak gini caranya. Nah, tapi masalahnya Ganjar Pranowo, Ganjar Soekarno Putra kan lagi berSoekarno sekarang. Ya itu yang ditegur sama ini lebaran ini. Oh iya, karena nggak relevan. Makanya akan berubah. Jadi nanti Ganjar Soekarno Putra Widodo. Nanti kalau ada postingan di Bung Ganjar ini, Bung Ganjar posting, nanti ada catatan kaki itu. Apa? Referensinya Joko Widodo. Oh, bukan Soekarno lagi. Bukan Soekarno Putra lagi. Gitu. Jadi Jadi transformasi. Ya, tapi masalahnya ngerti gua. Tapi gua ya kalau Anda yakin betul Ganjar akan berani, mungkin banyak juga orang yang berpikir bahwa Ganjar nggak akan berani. Karena ada perjanjian-perjanjian, dealing-dealing yang mungkin kita tidak tahu untuk membuat Ganjar bagian dari barisan. Itu kan kata Rifana, ya udahlah. Nggak, justru itu kan kalau lu ngomong berani. Gue percaya Rifana, lu nggak percaya? Nggak percaya. Gue percaya banget. Anggap ya percaya nggak apa-apa, tapi seperti gue bilang itu kan dealing, perjanjian, berani itu kan urusan elit semua. Iya. Ya boleh aja, tapi ini soal demand. Ini soal demand voters. Kita bicara. Dan pasti ada hitungannya ya. Pasti ada ukurannya kan, Prof. Ini keren lagi. Untuk berubah jadi Widodo ini kan. Ganjar Soekarno. Tapi gini, Prof. Misalnya nih, pada satu waktu Ganjar Soekarno Putra, aku akan bertransformasi kembali menjadi Ganjar Widodo. I'm back. Dengan drone-droneku, drone datang lagi. Wah, tank kita parkirkan dulu, kavaleri kan. Tapi Widodonya udah keburu sakit hati, atau ke Widodonya punya preferensi lain. Ini bukan hanya cara ya, tapi bagaimana endorsement Widodo untuk memberikan terang dan energi bagi Ganjar Widodo. Boleh saya jawab dulu atau Prof dulu? Ya silakan. Ya, karena menarik nih. Karena appearance-nya Pak Presiden Joko Widodo kepada Pak Ganjar kayaknya tidak semeriah bagaimana Pak Jokowi kepada yang lain. Justru itu Mas Gibran. Ya.
Gue udah mengumpulkannya. Gue udah ngerti maksud lo. Gue udah ngerti maksud lo. Pas Gibran mengumpulkan relawan, bilang tunggu dulu perintah capres. Harusnya kan otomatis sebagai anak presiden, kader PDI, harusnya relawan kita ikut putusan partai. Benar-benar. Ini cara pikir lu nih mesti dibongkar nih dia. Karena sangat terlalu Rifana menurut gua. Rifana banget. Kan sangat elit sentris, istana sentris dan sangat bias gitu. Dan sangat A1 sentris. Elit bias. A1 sentris. Di meja ini kita lagi ngomongin soal demand side ya, karena tiket Pilpres kan udah selesai. Nah, justru itu memang fight-nya Mas Ganjar setelah ini. Menurut gua untuk kembali ke demand. Untuk kembali ke demand, memahami demand ketika dia asik berSoekarno Ria, ya. Problem gua bukan itu, Ri. Problem gua pas Ganjar ini kan pasti akan kembali. Gua juga percaya akan kembali ke demand. Makanya gua bilang. Tapi kan dia tidak akan maksimal kalau Widodo tidak memberikan cahaya energi. Itu yang gue bilang tadi. Kayak Mr. Bean itu loh. Ini kan soal. Tuan lu kan ada cahayanya gitu kan? Iya, ini soal pulungnya Widodo ini kan maksud lu. Apakah pulungnya akan masih akan ke Ganjar di tengah perjuangan dia untuk menjadi Widodo kembali kan begitu? Bahasa lu sebagus Rifana gue liatnya. Aduh, jangan deh. Aku jangan. Gue terlalu banyak sering telepon sama Rifana. Podcast buka aib nanti di sini. Jangan. Nah, jangan lu lanjutkan maksud gua. Jadi menurut gua ya lu lagi-lagi harus berpikir ini soal demand side. Ini bukan soal sakit hatinya Jokowi, senang hatinya Jokowi. Beralih ke teorinya Prof Robi dulu. Presiden Jokowi posting gambar, likes-nya banyak, senang. Ya udah dukung itu. Nah, pulungnya terang lagi dia dengan sendirinya ketika dia udah mulai berpikir soal demand side gitu loh. Nah, elit bias ini udah selesai karena Ganjar udah dicalonkan, udah kandidasi gitu. Kalau Pak Jokowi merasa enggak, ini bukan soal perasaan lagi. Jokowi itu adalah makhluk politik yang rasional menurut gua. Kalau menurut dia Prabowo lebih rasional dengan game sekarang? Artinya mungkin nggak dia artinya Prabowo lebih jago baca demand. Prabowo Widodo lebih kuat daripada Ganjar Widodo. Ya itu kan karena itu fight-nya dia. Atau kalau Ganjar tetap menari-nari di Soekarno Putra, dia lupa kembali ke Ganjar Widodo. Itu resiko Prabowo Widodo jadi lebih itu resiko dia gitu loh. Jadi jangan elit bias jangan gitu. elit bias. Dan nanti kita bisa podcast selanjutnya apa mungkin Prabowo Widodo gitu kan. Apa bisa dia merespon ke demand ini dia. Nanti itu kita akan lain lagi. Diskusi lain lagi, tapi dalam konteks Ganjar ini itu fight dia untuk bertransformasi lagi jadi Ganjar Widodo ya. Keren nih. Ketika Ganjar Widodo ini sudah bisa dia capai dengan sendirinya, Presiden Jokowi pun akan makin penuh. Ingat kata Momuni, merah kata Jokowi, merah kata Projo. Kalau beda Projo sama Jokowi nggak mungkin karena Jokowi pasti dengar rakyat. Suara rakyat ada ukurannya. Ya kan udah ada teorinya itu udah. Ujungnya itu. Ini bukan like or dislike kan, Prof? Nggak, maksud gua. Dan Presiden Jokowi sangat terukur untuk itu ya. Iyalah 5 kali menang pemilu gimana, Bos? Ini performance ke voters itu tadi. Lu deliver nggak kan? Iya. Lu makanya lu nggak bisa nyalain gue dong. Enggak, gue ini terlalu dekat dengan Rifana. Makanya maksud gue nggak bisa dong. Gue terpengaruh banget sama dia. Apalagi lu terlalu dekat sama elit gua media. Obses gitu. Elit Rifana. Gue langsung stalking dia setiap hari. Hari ini wawancara Surya Paloh keren. Keren top. Jadi benar kayak gitu kan, Prof, cara berpikirnya kan. Jadi dengan sendirinya itu pulung Widodo itu muncul ketika demandnya naik, memperbaiki perspektif soal demand. Jadi tesis lama, misalnya dari Opung Panda atau orang-orang lain yang punya tesis bahwa Presiden Widodo ini sebenarnya mungkin punya dendam dan agak sadis membalaskan dendamnya. Itu nggak akan mungkin dilakukan kalau demandnya ternyata kembali ke Ganjar. Nggak sebebas itulah. Nggak bisa lagi main-main kayak gitulah. Dan juga ya, misalnya sekarang lu bisa berspekulasi pulungnya Jokowi keluar dari Mas Ganjar misalnya itu terus ke Prabowo misalnya kan.
Karena juga ada sinyal demand ke Prabowo naik. gitu. Iya. Kan dari kan. Jadi Tapi kan itu kita lihat bulan depan turun lagi mungkin. Demand ke Prabowo naik atau Ganjar yang bikin ulah kepada Jokowi? enggak, Ganjar turun. Ganjar bikin ulah. Ya ulah ada, tapi kan ya itu demand ke Prabowo-nya juga ada. Karena Ganjar bikin ulah, dia salto pun kalau demandnya nggak turun, kalau demand ke Ganjar nggak turun ya dia akan tetap dapat endorsement-nya Jokowi. Karena bikin gitu. Survei indikator kemarin menang loh Mas. Iya kan, artinya ulahnya bikin turun. Kalau Menang. ulahnya nggak bikin turun, Menang. Siapa? Ganjar. iya kan dua calon. Oh, Prabowo simulasi kalah dua semua. calon ya. Menang semua. Iya, Prabowo menang Iya semua. kan? Ya artinya kan jadi nggak pasti. Makanya gue membaca nih Prof, ini pembacaan gue bisa dikonfirmasi sama Prof Robi dari penjelasan diskusi kita tadi gitu. Presiden Jokowi lagi gamang menentukan endorse-nya karena demand ini Bergerak terus. dan saling menyalip gitu. Iya. Jadi dia wait and see atau dia kasih semua kue. Gue berjudi atau enggak gitu kan. Iya. lu mau didukung gua, ya perform dong. Oh. Naikin angka lu kan gitu. Iya. Nah ini Ya, kayak ini kan- Oh, berarti Pak Jokowi oh, ke Lampung dengan Pak Erik ini cara menolong Pak Erik juga untuk bisa mendorong lebih tepatnya. memberi pelampung. Iya. Ya eksperimen juga. Udah dikasih barang jelas nih jalan rusak. Putra Lampung terus bisa ada ngaruhnya nggak? Lagi testingnya sisi Kembali ke si aktornya ya. Kita harus memahami alur pikir Prof ini. Iya, Bos. yang Kan? sesuai semangat zaman. Semua. Kita dia mau opung panda kan Iya, kita masa terlalu lalu. elit sentris. Nggak, sakit kalau lu itu pikir udah. dari zaman Pak Jokowi bawa Mbak Puan apa semuanya kan itu testing demand semua. Iya. Dari Sandi, Prabowo, Mbak Puan semua kan gitu. Nah, gue ingat ceritanya Opung Panda. Ada 5 orang yang udah waktu dulu yang udah mengajukan untuk maju di Pilpres. Mbak Puan, Ganjar, Sandi, Erik, Prabowo udah Erlangga. Semuanya kan ya artinya apa? Pas ketemu Pak Jokowi coba dulu dong. Itu basis itu tuh rame nggak datang situ tuh. Berapa gitu. Ya. Jadi semua orang disuruh tes ya. Disuruh tes ke P3 2 orang. Demand tes ya. Ya siapa yang kira Market research. research. Ya, siapa yang comply nih? Ya, jadi ketika ke P3 Erick Thohir dan apa namanya Pak Sandi. Pak Sandi, habis itu P3 dia ngelihat Sandi lebih kompatibel. customer respon dilihat dulu kan. Sandi dari lebih comply. P3 gimana customer responnya? Jawabannya Sandi lebih comply. Per hari Sementara ini menurut Pak Mansab begitu. Miftah Sabri. Sandi lebih comply. Makanya gitu. dia kita aja podcast nggak mau sih. Iya, jadi tahu. Karena kan kalau ada dia di sini kan asik kan. Iya. Ada game baru. dia masih Iya, ada. Ganjar Tapi menarik Sabri. kan, jadi orang Iya, elit ini betul. asik pakai logika Iya, elit, tapi ya Pak Jokowi presiden itu ya pakai logika demand, market Iya. demand Iya, aja. Enggak, gue Keren, hari ini keren. Tapi keren sih, enlightenment gue merasa Keren sih. Nah, iya. itu yang Pak Jokowi pengen bilang gitu Iya. kan. Dia tuh pengen harus nunjukin ke dengerin elit-elit juga demand, ya. dengerin demandnya kemana, jangan lu kasihkan kasak-kusuk Iya. di istana atau di Butek gue main intrik-intrik ini Intrik, memang. nah bener, iya, intrik-intrik butek, gitu kan sakit jadi. kepala gue. Maksud gue gini, ini gaya orang-orang kalah ini main intrik ini. Padahal- loser mentality. Padahal gitu. dia satu hari dia diajak makan sama 3 orang untuk ngomongin intri-intri. ya karena butek gue, otak gue udah isinya itu semua. Jadi Prof Robi ini seperti ini ya, sirkulasi udara buat kita. Ventilasi. Di ilmu K3 itu kalau lu masuk fakultas FKM, K3 keamanan keselamatan kerja itu ada S2-nya sendiri di UI. Tapi Ada mata kuliah ventilasi itu nah, ini ada. Prof Robi. Jadi terima kasih Anda telah menjadi air purifier untuk kita. cooling system. Iya, Cooling system. Karena Menjadi exhaust fan. akhirnya kan ini jawaban dari persoalan gua beberapa minggu ini. Kalau Pak Mansab tipe begini Makin apa? diangkat lagi kita kan. Iya. Bertemu kita langsung. Kalau Pak Mansab tuh masih game intri apa game demand? Bukan game intrik. Udah Pak Mansab udah langsung 4D kita mah. Berada kita di tengah lapangan langsung kan. Ini kenapa kita langsung ketemu yang diomongin. Kalau Pak Mansab udah virtual reality. Papan sih dulu lah dikit-dikit lah Mansab Papan. gamenya udah Rindu kita mau Papan ini. Udah virtual. Nah, itu bias reality. kita juga kan. Kita kan hanya bisa bahas intrik, nggak bisa kita bahas demand kan. Bahas demand itu kan susah juga. Gimana kita ngakses ya kan. Iya. Tapi kalau intrik kan asik nih kita. Iya. Si Anu ngomong Ada ya. Opung
Panda lah masuk kan. Adrenalin naik. Opung lah masuk kan. Kalau main demand ini kan intensitas dan lelah loh main demand ini. Dan mahal. Iya ngomongin data juga apa kan, terus interpretasi macam-macam. Karena nggak ada orangnya, demand ini nggak ada orangnya. Ada juga tadi cerita beberapa orang, satu orang. Lu angka 1,3%, mau lu bedah pula, apa yang mau lu bedah kawan dari 1%. Kita udah pakai metafor market ya, demand market. Nah, terus kan kita jangan lupa ujung-ujungnya kalau ngomongin market kan ada orang ngomong invisible hand yang fixing the market ini. Nah, itu masalahnya. Ngomongin demand ini yang invisible hand yang nggak kelihatan, sedangkan kalau intrik kan kita punya nama-namanya nih, si Anu. Nah, itu lebih orangnya lebih konkret ya. Media semua termasuk kita podcast semua akan lebih konkret ngomongin nama-nama ini daripada invisible hand yang semua orang nggak ngerti juga siapa tapi dia. Ini kan strategi Pak Jokowi menang 5 kali. Kita nyebut nama juga akhirnya gitu, tapi ya capek kita. Nama tak selalu ada lah, cuman kan. Jadi formula Widodo. Pada Widodo's formula akan lebih comply untuk 2024. Find your own di Widodo. Find your own Widodo's way. Nah, itu. Jadi Joko Widodo ini bukan kingmaker 2024 aja, tapi akan ngeset buat pemilu-pemilu. Siapa tahu 5 tahun lagi gamenya bukan drone lagi, pesawat ulang-alik atau apa kan? Iya, karena memang ini adalah bukti bahwa Pak Jokowi itu memang diinginkan oleh zamannya beliau gitu. Ya kan, karena kalau kita berpikir soal demand gitu, dia sampai ke titik itu bukan tidak lebih heavy ke elit intrik ya. Iya, betul. Lebih heavy ke demand capture gitu, membaca demand gitu. Gua minta satu hal aja, nanti judulnya yang bener ya. Nangkep ini tapi menarik juga judul episode ini. Ganjar Soekarno Putra bertransformasi menjadi Ganjar Widodo kalau usul gua. Itu. Ya, gua kurang lebih gitu. Nanti kalimat-kalimat yang lebih provokatifnya tolong dimasuk. Lu tambah intrik elit enggak atau demand base gitu-gitulah. Gitu. Tapi itu ada Ganjar Suara Rakyat. Itu di yang suka bikin judul. Tolong ya judulnya yang ini gara-gara acara-acaranya Rifana nih, gue jadi elit juga gue berpikir sih. Artinya dia pengaruh buat gue. Iya, memang kita itu influencing buat gue Rifana. Tapi hebatnya Pak Prof Robi ya. Ini memang sesuai semangat zaman memang. Sesuatu yang kita duduk di sini ngomong apa kita ya. Akhirnya ada enlighten tuh di sini. Selalu begitu. Ada wow factor dari Robi Muhammad ini. Itulah tugas Anda. Kuliah, cari LPDP, kumpulkan uang yang banyak, cari orang tua yang kaya raya untuk bisa sekolah di New York. Sampai jumpa. Mantap juga pesan moral lu.